Assalamualaikum, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian. Waalaikumsalam. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Anak-anak, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai pembelahan mitosis. Untuk saat ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara meiosis. Harap diperhatikan ya. Baik Bu, kami juga sudah penasaran. Ingin tahu proses pembelahan meiosis itu seperti apa? Baiklah anak-anak, agar kalian tidak penasaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung 2 kali dalam satu paket pembelahan, sehingga menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing anaknya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini hanya terjadi pada sel kelamin. Pembelahan secara meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis diawali dengan tahap profase 1, ditandai dengan kromosom yang mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau dinamakan fragmen, serta terjadi pindah silang pada kromosom, sehingga kromosom anakan tidak identik dengan induknya. Tahap berikutnya, yaitu metafase 1. Pada tahap ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, yaitu tahap anafase 1. Ditandai dengan kromosom yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, tahap telofase 1. Ditandai dengan membran inti mulai terbentuk kembali. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan akhirnya, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, tahapan mulai profase 1 sampai telofase 1 disebut dengan meiosis 1. Sekarang Ibu akan menjelaskan tahapan setelah terjadinya meiosis 1. Ada yang namanya tahap profase 2. Apa yang terjadi? Profase 2 mirip dengan profase 1. Setiap sel anakan yang dihasilkan dari meiosis 1, membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau dinamakan fragmen, sehingga kromatid bebas bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian metafase 2. Pada tahap ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, yaitu tahap anafase 2. Ditandai dengan kromosom yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, tahap telofase 2. Ditandai dengan membran inti mulai terbentuk kembali. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan akhirnya, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Artinya sel anak memiliki kromosom setengah dari induknya. Nah, itulah meiosis 2. Dimulai dari profase 2 sampai telofase 2. Bagaimana? Apakah dapat dimengerti penjelasan dari Ibu? Atau ada pertanyaan? Iya Bu, dapat kami mengerti. Tidak ada pertanyaan Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.